Selamat malam para agent 3i Network di seluruh Indonesia. Senang jumpa kembali dengan teman-teman semua di acara 3i Live Channel. Dan di hari Senin malam ini adalah sesi leadership training yang akan dibawakan khusus oleh para Crown Agency untuk memberikan materi-materi terbaik yang bisa membantu teman-teman semua untuk belajar mengembangkan karakter, kepribadian, dan juga bagaimana kita membangun bisnis ini untuk bisa mandiri secara finansial. Dan topik pada malam hari ini akan dibawakan oleh seorang Crown Agency yang teman-teman sudah tahu ya, sebagai salah satu Crown Crown wanita pertama di Indonesia, dan tentunya sebagai seorang wanita pertama Crown Agency di Indonesia akan membawakan materi-materi yang akan berhubungan juga dengan para wanita ya, para perempuan untuk memberdayakan. Tetapi secara umum materi ini juga akan membantu teman-teman semua, para agen-agen juga yang para pria-pria ya, untuk bisa sukses secara mandiri, mandiri secara finansial seperti itu. Dan karena itu saya mengajak teman-teman semua untuk bisa benar-benar mempersiapkan diri pada malam hari ini ya. Mungkin kita bisa undang lagi yuk teman-teman. Saya berikan waktu 1-2 menit untuk mengundang lagi tim-timnya untuk memenuhi ya ruangan online ini. Kita masih punya sekitar kapasitas kita sampai 1000 kursi Bapak Ibu semuanya. Jadi masih banyak kursi yang Bapak Ibu bisa isi bersama dengan kerabat, saudara, keluarga, anggota timnya ya. Tentu belajar menjadi salah satu hal penting ya bagi kita semua para agen 3i Network yang ingin mencapai posisi Crown Agency. Dan tentu kita tidak mau belajar hanya teorinya saja, tetapi kita mau belajar sebuah hal yang memang berasal dari orang-orang yang memang sudah berhasil, yang sudah sukses, yang sudah membuktikan bahwa bisa mencapai posisi Crown Agency. Tentu sharing-sharing yang akan dibawakan juga berkaitan dengan pengalaman-pengalamannya yang sudah terbukti begitu ya. Jadi bukan hanya sekedar teori saja begitu. Nah, karena itu ayo kita ramaikan lagi teman-teman semua. Angkanya terus bertambah, saya lihat teman-teman ya. Ini berarti kabar yang bagus sekali ya, karena semakin banyak yang belajar akan semakin cepat nanti teman-teman akan berkembang bisnisnya. Apalagi kalau semua anggota timnya boleh diajak juga untuk belajar. Dan nanti teman-teman juga boleh mempersiapkan pertanyaan ya kepada narasumber kita setelah teman-teman mengikuti sesi penjelasannya terlebih dahulu di awal ya. Untuk sesi pertanyaan di belakang nanti teman-teman bisa tuliskan nama, kota, dan pertanyaannya ya yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Dan saya ingatkan juga bagi para partisipan yang membuka kamera, cara mengetahuinya bagaimana kameranya terbuka, yaitu klik layarnya di sebelah kiri bawah, ada gambar seperti kamera dengan tulisan stop video. Jika kameranya berwarna putih itu artinya teman-teman kameranya dalam keadaan menyala. Artinya orang lain bisa melihat apa yang teman-teman sedang lakukan begitu ya. Jadi pastikan berpakaian yang pantas, sikap duduk yang wajar begitu ya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif begitu ya. Atau mungkin Bapak Ibu silakan matikan saja kameranya untuk hemat kuota apabila memang Bapak Ibu merasa tidak siap tampil depan kamera begitu ya. Jadi lebih aman dan lebih nyaman juga untuk Bapak Ibu semuanya nantinya. Dan silakan juga selama acara Bapak Ibu boleh mengirimkan chatting-chatting positif berupa sharing-sharing singkat ya, yang bisa memberikan motivasi juga ya. Barangkali Bapak Ibu baru bergabung 1 bulan, 2 bulan dan sudah merasakan bonusnya, dan ternyata penghasilan dari 3i bisa membantu untuk melewati masa-masa pandemi ya dengan penghasilan tambahan, ya itu akan membantu juga ya Bapak Ibu semua untuk memberikan semangat yang positif kepada teman-teman yang lain. Oke Bapak Ibu semua, sekarang kita akan langsung masuk ke narasumber ya. Mungkin kita akan perlihatkan lebih dahulu profil pembicara yang akan tampil malam hari ini. Nah, seperti Bapak Ibu lihat di layar handphonenya ya, beliau ini adalah seorang agen asuransi konvensional yang sudah, setahu saya sudah belasan tahun ya, dan sangat senior di dunia asuransi tersebut ya, dan berprestasi, bahkan sudah mendapatkan banyak trip ke luar negeri dari prestasi yang di perusahaan lamanya terdahulu begitu ya. Dan beliau juga adalah seorang ibu rumah tangga yang mana
bisa dibilang apa namanya, dari pengalaman-pengalaman yang lalu sudah berhasil begitu, sudah berprestasi ya secara finansial. Nah, karena itu malam hari ini beliau ingin membagikan sharing tentang bagaimana kita mandiri secara finansial, terutama untuk para wanita ya. Prestasi di 3i sendiri banyak meraih trip juga ya, diantaranya ada Korea gratis Juli 2018 dan trip-trip lainnya yang tidak tertulis di sini ya. Kemudian seperti Bapak Ibu bisa lihat bergabung pada Agustus 2015 ya. Kemudian hanya dalam waktu 2015, 16, 17 ya, berarti 2 tahunan ya mencapai posisi crown agensi. Saat ini bertinggal di Jakarta ya, langsung saja kita panggil pembicara kita 1 jam ini spesial bersama Crown Agensi Ibu Melina Lee. Selamat malam Bu Melina. Udah dengar Pak Fran? Iya, sudah Bu Melina. Selamat malam Pak Fran, selamat malam semua mitra 3i Indonesia, semua agen-agen 3i di Indonesia maupun di luar negeri. Perkenalkan, saya Melina Lee. Apa kabar? Saya harap Bapak Ibu semua mau di Indonesia maupun di mana Anda berada, salam luar biasa dan salam sehat selalu. Luar biasa malam ini saya bisa hadir di 3i Channel ya bersama Pak Frans, Pak Sandy ya dan kru 3i yang lainnya ya. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Saya bisa berbagi sama Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Pak Frans, silahkan apa yang mau ditanyakan. Oke, Bu Melina, mungkin sebelum masuk ke materi intinya, saya sudah siapkan ada beberapa pertanyaan pengantar untuk Bu Melina yang bisa membantu juga agar teman-teman mengenal lebih jauh ya, seperti apa latar belakang Bu Melina. Yang pertama, Bu Melina tadi di profil tertulis menjadi agen asuransi konvensional, dan memang saya dengar sudah cukup lama ya sebelum bergabung di 3i begitu. Bisa diceritakan sedikit sudah berapa lama menjadi agen asuransi dan seperti apa kiprahnya saat itu? Silakan Bu Melina. Makasih Pak Fran. Saya mau sharing sedikit. Memang sebelumnya saya seorang selain ibu rumah tangga biasa ya seperti ibu-ibu di luar sana. Saya juga pernah tergabung menjadi agen asuransi hampir mungkin udah belasan tahun ya, mungkin udah 13-an tahun kalau nggak salah Pak Fran. Saya hitung sih 13-an tahun saya bergabung di asuransi ya dulu ya. Dan kenapa saya bisa berpindah haluan untuk bergabung di 3i ya? Karena waktu saya menjadi agen asuransi konvensional sebelumnya itu, saya merasa ada sesuatu yang tidak saya temukan di bisnis 3i. Jadinya waktu itu memang saya pernah sebelumnya itu memang saya pernah ditawarin sama teman saya tentang bisnis 3i ya kan, tentang bisnis 3i waktu awal pernah teman saya tawarin di 2014. Waktu itu saya menolak bisnis ini karena apa? Karena saya memandang sebelah mata karena saya lihat bisnis 3i ini di bawah naungan Sentra Asia Raya yang saya lihat kan tidak sama dengan bisnis-bisnis perusahaan asuransi asing ya. Karena saya waktu itu kan saya jalanin perusahaan asuransi asing tuh gengsinya kan lebih di atas perusahaan asuransi lokal masalahnya ya kan. Jadi pas ditawarin bisnis saya kirain yang teman saya tawarin ini ya waktu awal itu saya kirain itu tuh asuransi juga ya gitu loh. Jadinya pada saat saya lihat nama Sentra Asia Raya itu saya langsung nolak ya gitu loh. Ya kan? Karena kan saya sendiri sudah ada di perusahaan asuransi, ya kan? Jadinya ngapain juga saya jalanin asuransi lagi? Dalam hati saya kan berpikir begitu ya kan? Mending saya
eh, apa sih fokus di asuransi yang saya jalankan, ya kan? Nah, akhirnya eh, teman saya waktu 2014 nawarin saya langsung nolak dia, ya kan? Karena saya belum paham juga apa yang dia tawarin sih sebenarnya, cuman saya hanya lihat logo Sentra Asia Raya, saya langsung lihatnya asuransi kayak gitu, karena saya tahu Sentra Asia Raya itu kan perusahaan asuransi, ya kan? Nah, saya kirain konsepnya sama, jualan-jualan asuransi juga, ya kan? Akhirnya saya langsung nolak, Pak Frans. Saya langsung nolak, ya kan? Pas 2015 ada teman sesama asuransi juga, Pak Frans. Sesama asuransi juga nawarin saya lagi bisnis 3i ini, ya kan? Bisnis 3i ini. Cuman waktu saya nolak dia, saya bilang sama dia, saya nggak mau lah kalau kamu tawarin saya sama dengan yang saya jalanin saat ini juga, saat ini saya bilang. Karena sama-sama asuransi ngapain saya pindah-pindah, saya bilang kayak gitu loh. Saya tidak tertarik, saya bilang kayak gitu. Tapi teman saya ini pinter. Dia ajak saya ke tempat ulang tahunnya dia. Pada saat itu dia lagi ulang tahun, ya kan? Dia ajak saya ke acara ulang tahunnya dia. Saya nggak bisa nolak dong, namanya ulang tahun, ya kan? Saya datang kayak gitu loh, saya datang, ya kan? Pas saya datang, pas acara ulang tahun itu, dia ini apa sih cerita sama saya, pas di meja makan dia cerita sama saya tentang bisnis 3i ini. Akhirnya saya nggak bisa nolak, nggak bisa lari kemana-mana kan. Saya pikir ya udahlah, saya dengerin aja, positif aja. Saya bilang saya positif aja lah, saya dengerin. Mana tahu ini orang cara penjelasannya itu tuh berbeda. Mana tahu benar ini adalah sesuatu yang bisa saya pertimbangkan, saya bilang ya kan. Bisa saya maksudnya minimal saya tahu lah ya kan. 3i itu apa sih kayak gitu loh kan. Karena kan kalau kita itu menjalankan asuransi itu, kita kan di perusahaan, karena kan saya di jalannya asuransi itu, saya harus tahu kayak gitu loh, ya kan, keunggulan dan kekurangan kompetitor tuh apa. Itu saya harus pelajarin kayak gitu loh. Jadi saya anggap saya belajar deh sama teman saya ini, ya kan, saya mau tahu juga 3i itu apa sih, yang konsepnya tuh seperti apa sih. Nah, akhirnya pas dia jelaskan ke saya itu, saya tahu ternyata konsep 3i ini adalah bukan jualan. Konsepnya itu bukan jualan. Saya jadinya saya ngerti bahwa 3i ini tuh berbeda dengan apa yang saya jalankan. 3i ini tuh lebih ke pengembangan networking, saya lihat, ya kan? Karena percepatan pengembangan networking itu memang lebih cepat dibandingkan agent konvensional. Coba Bapak Ibu lihat ya kan, agent konvensional ya kan, dalam setahun mungkin dia bisa rekrut 100 agent, ya kan? Mungkin dia bisa rekrut 100 agent. Tapi yang aktif itu paling cuma 5 agent. Dari 100 itu paling 5 agent yang aktif, ya kan? Tapi kalau di tempat kita, ya kan, itu 1 tahun loh dia rekrut 100 agent loh. Yang aktif paling 3 atau 4 atau 5, ya kan? Tapi kalau di 3i, ya kan, 1 tahun itu kita bisa rekrut agent tuh ribuan orang yang bisa kita rekrut. Karena apa? Karena semua nasabah itu bisa menjadi agent di sini. Karena kan kita ini kan tidak hanya menawarkan orang investasi aja di sini, ya kan? 3i itu kan dapatnya 3 paket sekaligus. Ada 3 keuntungan kan di 3i kan. Pertama, kita bisa dapat ya kan investasi, ya kan? Memang investasi itu kan sangat penting, ya kan, untuk masa depan kita lah, untuk keluarga kita lah, ya kan, untuk hari pensiun hari tua kita lah, itu kan penting, ya kan. Kedua, kita kan dapat santunan proteksi. Santunan proteksi itu juga penting, ya kan, bagi orang yang selama hidupnya dia belum tentu loh, dia bisa mewariskan 21 juta, 42 juta, 60 juta untuk keluarganya dia. Tapi di 3i ini mereka bisa kayak gitu loh, menginvestasi plus mewarisin ya kan, proteksi kepada keluarganya dia, ya kan. Jadi mereka itu minimal meninggalkan sesuatu, ya kan. Nah, ketiga, kita ada dapat paketnya namanya income. Yang di luar sana tuh nggak ada. Nggak mungkin kalau di luar sana, ya kan. Nggak mungkin, ya kan, orang seperti saya dulu jadi agent konvensional.
saya kan nggak bisa mengajak semua nasabah saya itu tuh menjadi agent kayak gitu loh. Karena kan menjadi agent konvensional itu kan tidak sesimpel menjadi agent 3i. Itu bedanya. Kalau agent 3i itu kan sangat simpel, sangat mudah diduplikasi. Karena apa? Karena kerjanya gotong royong, kerjasama tim, ya kan? Nah, sedangkan kalau di agent konvensional kita kerja masing-masing, nggak ada istilah kerjasama tim, gotong royong kayak gitu nggak ada ibaratnya saya ya kan prospek ya kan, habis itu saya bisa bantuin kasih ke agent bawah saya, nggak mungkin karena kita masing-masing ya prospek kita dapat ya kita kasih ke direct kita pribadi ya gitu loh, nggak mungkin kita kasih ke agent kita di bawah kita ya kan. Nah, tapi kalau di 3i ini kita konsepnya itu tuh kerjasama kayak gitu loh, gotong royong ya kan. Misalnya nih saya sudah dapat elit ya kan bulan ini ya kan, sudah tuh saya ada rekrut berapa orang di bawah saya ya kan, mereka belum dapat elit, saya wajib menolong mereka ya kan, membantu mereka untuk mendapatkan elit. Jadi ya saya kalau istilah mak-mak ya, istilah ibu-ibu ya, lebih gampang mereka nangkapnya apa ya? Kalau di lapangan, nangkapnya itu tuh tarik arisan Pak Fran, ya kan? Nah, bulan ini ya kan, ibu tarik arisan dulu ya kan? Nanti ibu bulan depan kita harus tolong nih teman ibu yang di bawah ini, mereka harus tarik arisan, ya kan? Jadi satu-satu itu kita bantu tarik arisannya, tarik arisan apa? Tarik arisan mereka harus dapat elit, kayak gitu loh Pak Fran. Nah, jadi itu mereka lebih simple, mereka nangkapnya, ya kan? Nah, jadi saya melihat, ya kan, ada sesuatu yang mudah, ya kan, di sistem 3i ini adalah penduplikasian. Menduplikasinya itu tuh lebih simple kayak gitu loh, dibandingkan ya kan asuransi konvensional, itu yang saya lihat ya kan. Dan saya tidak usah ngajarinnya tuh susah-susah seperti saya harus coaching orang yang menjadi agent di konvensional, itu yang saya lihat. Jadinya yang saya lihat sih sebenarnya percepatan untuk mendapatkan passive income, itu yang saya lihat ya kan. Namanya dikasih lihat passive income 300 juta per bulan, siapa sih yang nggak mau dalam waktu 2 tahun yang saya tidak pernah lihat di luar sana menjalankan bisnis agent konvensional itu bisa dapat dalam waktu 2 tahun itu penghasilan 300 juta per bulan. Itu yang saya kejar-kejar selama belasan tahun, itu saya nggak dapat kayak gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya mengevaluasi ya kan apa yang saya kerjakan ya kan selama 13 tahun ya kan, yang ibaratnya hanya monoton, ya kan, tidak ada perubahan apa-apa. Saya pikir, kenapa saya tidak melihat sesuatu peluang yang ibaratnya bisa mengubah hidup saya lebih baik, kayak gitu. Itu yang saya lihat, Pak Fran. Oke, Bu Melina Lei. Jadi di awal memang sempat sebelah mata ya dengan 3i karena kebetulan sudah di asuransi juga begitu ya Bu Melina Lei ya. Ya. Dan kemudian akhirnya setelah memahami konsepnya bahwa ini bukan jualan tapi ini networking, jadi berubah ya Bu Melina ya. Jadi lebih oh ternyata ini beda nih, lebih simple, mudah diduplikasi ya, konsep kerjanya juga nggak sendiri-sendiri, pembelajaran juga lebih simple. Oke. Baik Bu Melina Lei, mungkin itu sedikit pengantar, tapi ada satu lagi Bu Melina Lei sebelum kita masuk ke topik yang utama tentang mandiri secara finansial. Ya tentu juga banyak yang bertanya-tanya nih, topik ini kan dibawakan oleh seorang Ibu Melina Lei yang juga ibu rumah tangga, mewakili perempuan begitu ya, dan tema khususnya bagaimana perempuan bisa mandiri secara finansial. Nah, muncul sebuah pertanyaan yang mungkin orang-orang juga pengen tahu, bagaimana apa yang menjadi kalau Bu Melina Lei suaminya apa sih profesinya, kesibukannya sehari-hari, mungkin apakah karyawan, apakah pengusaha, wira swasta, boleh diceritakan sedikit sebagai pengantar untuk masuk ke topik utama kita. Suami saya sih seorang wira swasta ya Pak Fran ya, pengusaha ya kan, yang bergerak di bidang kertas Pak Fran, kertas percetakan ya kan, selain jual kertas juga percetakan ya kan. Sebenarnya dulu dari dulu sih semenjak saya jalanin asuransi lah dulu ya,
Karena awal memang kita suami istri awal-awal menikah, ya kan, suami sih belum pengusaha Pak Fran, ya kan. Kita berdua sama-sama rintis lah, ya kan, dari bawah, ya kan. Kita memang dari nol, hidup dari memang berusaha dari nol, ya kan. Dari awal menikah, ya kan, belum punya rumah, ya kan Pak Fran, waktu itu masih kontrak, ya kan. Kita juga menikah awal juga kontrak, ya kan. Habis itu suami sama saya juga bekerja sebagai karyawan, ya kan. Kita tahu lah ya, kalau sebagai karyawan kita susah untuk menjadi kaya Pak Fran, ya kan. Jadinya kalau misalnya kita nggak menjalankan bisnis, ya kan, kita nggak menjadi entrepreneur, ya kan, kita pasti akan selamanya ngontrak Pak Fran, nggak akan bisa punya rumah. Saya pikir saya sama suami berpikir begitu. Akhirnya saya waktu menikah saya tetap menjadi karyawan, ya kan. Saya masih menjadi karyawan, saya masih kerja, ya kan. Tapi suami itu coba buka bisnis, ya kan. Waktu itu karena dia pernah kerja di perusahaan kertas, akhirnya dia buka bisnis jual kertas, ya kan, jual kertas sama percetakan, ya kan. Akhirnya buka kertas itu akhirnya 2 tahun ya Pak Fran, 2 tahun akhirnya sudah ada keuntungan ya, 2 tahun sudah ada keuntungan. Akhirnya kita baru bisa beli rumah, ya kan, bisa beli rumah, akhirnya bisa beli kendaraan, ya kan. Akhirnya hidup jadi berubah lah ya. Jadi lebih lebih nyaman ya kan. Akhirnya suami juga waktu itu sudah mapan, ya kan. Saya berhenti kerja karena saya melahirkan anak ketiga, dan anak ketiga saya itu tuh kan anak saya yang pertama, kedua, ketiga itu tuh beda 2 tahun, ya kan. Akhirnya repot kan, tidak terurus lah, ya kan, tidak terurus, ya kan, anak saya tidak terurus. Akhirnya saya ambil keputusan, ya kan, saya resign, ya kan. Pada saat saya resign, saya hanya ngurus anak, ya kan, sambil ibu rumah tangga lah, biasa urus rumah, ya kan. Saya agak bosan juga, nggak ada kerjaan, ya kan, nggak ada kerjaan di rumah kadang-kadang kan, karena sudah biasa aktivitas, mendadak di rumah nggak ngerjain apa-apa, saya merasa bosan juga kayak gitu loh, ya kan. Dan saya rasa kayak nggak enak, nggak ada pegangan kayak gitu loh, nggak ada pegang keuangan, itu rasanya nggak enak kayak gitu loh kan. Apa-apa harus minta suami, saya merasa gerah juga kayak gitu loh, ya kan. Akhirnya ada temen, ya kan, nawarin bisnis, adalah beberapa temen nawarin bisnis, tapi suami nggak mendukung kayak gitu loh. Suami nggak mau keluarin modal untuk saya berbisnis kayak gitu loh, ya kan. Karena dia takut saya nggak bisa kelola, akhirnya modalnya habis kayak gitu loh kan. Nah, akhirnya karena suami nggak mendukung saya buka bisnis, ya kan, akhirnya ada teman ngajakin saya jadi agent kayak gitu loh. Saya pikir ya paling simpel ya jadi agent ya, nggak ada modal, ya kan, nggak ada modal kan. Paling saya beli asuransi aja buat diri saya sendiri. Saya pikir waktu itu kan memang saya belum punya asuransi. Saya satu keluarga belum punya asuransi. Nah, pas teman saya nawarin menjadi agen asuransi, saya pergi training, ya kan, saya lihat-lihat, oh lumayan ya, luar biasa ya, 5 tahun bisa punya penghasilan 100 juta. Bagi saya kan 5 tahun punya penghasilan 100 juta waktu itu ya, itu wah sekali buat saya waktu 2007 ya kan. Saya lihat, waduh, punya penghasilan 100 juta itu tuh saya tuh udah seneng sekali kayak gitu loh, punya 100 juta. Karena apa? Karena dulu saya kerja kan gajinya cuma 5 juta Pak Frank, ya kan. Nah, bagi saya dalam 5 tahun 100 juta itu tuh sangat bagus sekali punya penghasilan begitu, ya kan. Akhirnya saya join. Namanya kan saya nggak tahu jadi agen asuransi itu tuh nggak gampang, ya kan. Waktu itu kan saya kiranya kan saya juga nggak punya keahlian, ya kan, marketing, ya kan. Saya juga orangnya nggak pinter ngomong, ya kan. Temen juga nggak banyak, ya kan. Sudah tuh awal sih mengalami kesulitan, benar-benar mengalami kesulitan.
waktu awal itu saya hampir putus asa ya, putus asa. Saya hampir tuh tiap malam tuh saya nangis jalani asuransi itu sampai saya nangis-nangis gitu loh kan ya. Karena mengalami penolakannya itu tuh terlalu berat ya kan. Akhirnya saya ujian itu akhirnya bisa saya lewatin juga Pak Fran, bisa saya lewatin ya kan. Akhirnya saya bisa closing dan saya bisa punya penghasilan pertama ya kan. Saya dapatkan penghasilan itu tuh 5 juta waktu itu pertama. Akhirnya lama-lama naik menjadi mentok-mentoknya itu tuh saya jalanin 13 tahun lebih itu tuh ya, hampir 14-an tahun itu ya, kurang lebih paling tinggi saya dapatkan cuma 50 juta per bulan, 50 juta per bulan. Dan itu tidak bisa saya naikin, intinya apa sih, income-nya itu tidak bisa saya naikin lagi kayak gitu loh. Mentoknya di situ terus kayak gitu loh. Karena agak susahnya itu tuh karena saya kan harus bisa ada agent ya kan. Tapi untuk pembinaan agent di agent konvensional tuh agak ribet kayak gitu loh, nggak sesimpel 3i, ya kan. Akhirnya pas teman-teman saya juga, suami saya juga marah-marah sih waktu saya jadi agent asuransi itu kan. Dia bilang, saya lihat kamu kayak orang susah aja ya, padahal hidup nggak susah-susah ya kan, tapi mau kayak gitu loh, maksudnya nawar-nawarin asuransi sampai pulang malam-malam, dia bilang kayak gitu loh kan ya, orang nggak mau beli lu bolak-balik ke sana katanya kayak gitu loh kan, karena kan jadi agent, kalau di agent konvensional kan kita kan fokusnya jualan ya kan, kita kan fokusnya jualan, kita kan harus closing ya kan, kita fokusnya kan mau harus closing orang tersebut kan, dan kadang-kadang datang itu kan nggak bisa sekali 2 kali. Ada yang saya pendekatan sampai setahun, ya kan? Closing baru 1 juta, ya kan? Nah, ada yang udah berapa tahun, ya kan? Baru closing 1, kayak gitu loh. Jadi memang agak ribet ya, kalau di agent konvensional ya. Nah, jadinya saya lihat ya bisnis 3i ini ya sangat simpel dan sangat sederhana. Itu yang bikin saya itu tuh, saya bilang, waduh, ini bisnis mah saya bisa cepat untuk menuju Crown, saya bilang kayak gitu loh. Yes. Paling ya 2 tahun saya bisa mampulah menuju Crown, saya bilang kayak gitu loh. Dan akhirnya ya benar juga apa yang saya katakan, saya wujudkan 2 tahun kayak gitu loh Pak Fran. Ya, oke. Dan memang ternyata 2 tahun itu melampaui yang di konvensional agensinya waktu itu ya Bu Mei ya. Oke. Boleh kita seperti apa materi yang Bu Mei mungkin mau bawakan mengenai mandiri finansial, terutama untuk para wanita dan perempuannya? Ini ya, saya malam ini kasih judul mandiri secara finansial ya kan. Kenapa kita sebagai seorang wanita harus mandiri secara finansial ya kan? Karena karena saya merasa ya kan, punya penghasilan sendiri itu lebih enak Pak Fran, ya kan? Kita tidak usah ibaratnya harus semua dibebanin ke suami kayak gitu loh, ya kan? Karena apalagi ya kan saat COVID begini ya, saya lihat saat COVID begini ya kan, bisnis di luaran sana pun setengah mati, ya kan? Banyak yang gulung tikar saya lihat, ya kan? Ini nanti untuk beberapa bulan ke depan, mungkin lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang tumbang, saya lihat, ya kan? Karena biasa itu kan saya suka nongkrong di Taman Anggrek ya Pak Fran ya kan? Saat ini aja saya pergi ke Taman Anggrek kemarin, ya kan? Ke Taman Anggrek ya kan, untuk beli barang ya kan? Itu aja banyak yang tutup, ya kan? Dan saya lihat ya kan, ada yang berapa lagi ya kan ya, nanti masa kontraknya habis, udah nggak diperpanjang lagi. Jadi semua itu tuh pada bisnisnya itu tuh pada lesu kayak gitu loh. Nggak ada pemasukan ya kan. Ibaratnya kayak gini lah ya kan. Kamu buka ya kan, buka restoran ya kan. Kamu buka toko baju ya kan. Misalnya kayak H&M, Zara kayak gitu kan. Mereka buka, berarti kan mereka harus bayar karyawan, benar nggak? Ya kan? Mereka sudah buka harus bayar sewa, bayar karyawan lagi, ya kan? Itu kan berarti
udah bayar sewa aja sudah berat, ya kan? Karena nggak ada pemasukan, ya kan? Kudu bayar karyawan lagi, apa nggak lebih berat, ya kan? Nah, jadi ada sebagian ya mereka pikir mending saya tutup kayak gitu loh, ya kan? Toh supaya apa? Mending saya bayar sewa aja daripada saya harus bayar karyawan juga kayak gitu loh, ya kan? Jadi double bebannya tuh jadi double kayak gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya lihat ya kan, untung ya kan untung saya ya udah menjalankan bisnis 3i ini, ya kan? Jadi saya sangat bersyukur sekali kayak gitu loh. Tuhan mempertemukan saya dengan bisnis 3i ini. Kalau tidak ada bisnis 3i ini, ya kan ya, saya juga nggak tahu lah, ya kan sekarang ini pemasukan penghasilan itu dari mana kayak gitu loh, ya kan? Makanya dari dulu itu tuh saya selalu lebih suka itu saya harus punya pegangan. Saya nggak mau tuh ibaratnya tuh bergantung sama orang, karena hidup yang bergantung sama orang itu tuh sangat tidak enak sekali, ya kan? Nah, dan kalau kita wanita yang benar-benar bisa apa ya, bisa menolong ya kan, menolong suami itu lebih baik ya kan, lebih bagus menurut saya ya kan ya. Janganlah semua tuh dibebanin ke suami ya kan, ya kan. Jadinya kita kalau bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sendiri sehari-hari itu kan lebih bagus, ya kan? Yang ibaratnya mungkin ibu-ibu ya kan kadang-kadang suka ya kan belanja untuk ke sesuatu yang dia sukain ya gitu loh. Yang kadang-kadang belum tentu ya kan suami suka ya gitu loh, Pak Fran, ya kan? Misalnya ya kan ada ibu-ibu yang suka ya kan beli-beli tas, beli-beli sepatu, ya kan? Sepatu udah satu tapi masih juga beli lagi, padahal sepatu hitam di rumah banyak. Tapi ketemu lagi sepatu hitam, dia beli lagi kayak gitu loh, ya kan? Namanya ibu-ibu ya kan ya. Punya tas satu, udah tas hitam udah di rumah 3 ya kan. Di luar lihat tas hitam lagi, dia suka lagi, dia beli lagi. Padahal kita lihat ya kan, kita nggak butuh loh. Padahal nggak butuh kayak gitu. Itu kan hanya keinginan mata, ya kan? Keinginan mata membuat kita itu tuh tergoda harus beli kayak gitu loh, ya kan? Karena kalau nggak beli, kita pulang rumah itu ya kan, kita tuh suka terngiang-ngiang kayak gitu loh. Kenapa ya saya nggak beli tas itu ya? Kenapa ya saya nggak beli sepatu itu ya? Padahal saya suka kayak gitu loh, ya kan? Kalau sudah beli itu ada rasa satunya puas kayak gitu loh, ya kan? Di hati itu rasanya puas, ya kan? Rasanya udah terbayar kayak gitu loh, ya kan? Itu yang kadang-kadang itu suami itu kadang-kadang keberatannya itu karena apa? Karena mungkin ya kan yang beban yang harus dia tanggung itu banyak, ya kan? Gak taunya kita itu boros lagi, kayak gitu loh, ya kan? Kita boros lagi, ya kan? Boros belanja ini, belanja itu tanpa perhitungan, kayak gitu loh, ya kan? Menurut saya kalau misalnya kita tipe wanita yang seperti itu, ya kan ya? Ya kita juga harus bisa punya penghasilan, kayak gitu loh, ya kan? Sehingga kamu mau menyenangkan hatinya kamu seperti apa, ya itu urusan kita, kayak gitu loh. Suami juga nggak bisa ngelarang, nggak bisa marah-marah. Karena apa? Kita nggak memakai uangnya dia, ya kan? Jadinya itu yang saya lihat, ya kan? Kenapa kita harus sebagai wanita harus punya penghasilan, ya kan? Dan saya lihat juga, ya kan? Ada kenapa saya bilang wanita harus punya penghasilan, ya kan? Karena, ya kan? Kita sebagai wanita itu tuh biasanya yang memegang peranan penting di dalam keluarga, ya kan? Karena suami kadang-kadang nggak mau tahu apa-apa, ya kan? Pokoknya dia dapat gaji, ya kan ya? Dia kasih aja ke istrinya, ya kan? Nih mah 5 juta untuk sebulan untuk dapur, ya kan? Cukup nggak cukup urusan kamu deh, katanya, ya kan? Kadang-kadang suami itu tuh nggak tahu kayak gitu loh. Barang-barang di luar sana udah naik kayak gitu loh kan, udah kayak beras naik, apa naik, daging naik, apa naik, dia nggak tahu. Jadi kadang-kadang ada modal suami ya kan, uang belanjanya dia nggak pernah naikin kayak gitu loh, ya kan, 5 juta sampai berapa tahun kayak gitu loh, hanya 5 juta kayak gitu loh kan ya. Akhirnya kita sendiri kan yang puyeng ngatur keuangan, ya kan. Mau nggak mau, kita kan harus cari penghasilan tambahan untuk apa? Untuk menutupin uang dapur, ya kan? Nah, jadinya
itu ya yang saya lihat ya. Jadinya eh, kayak masalahnya kan kalau kita ngomongin karena uang itu sangat sensitif. Di rumah tangga itu uang itu sangat sensitif. Banyak orang gara-gara ya, apalagi di saat COVID begini ya kan. Kenapa penceraian itu meningkat, ya kan? Karena apa? Suaminya nggak punya penghasilan, kayak gitu loh, ya kan? Suaminya nggak punya penghasilan, sedangkan kebutuhan yang biasa dia keluarkan itu, ya kan ya, itu sudah ibaratnya udah tidak bisa di ini, sudah tidak bisa dihemat kayak gitu loh, ya kan? Udah tidak bisa dia rubah, tidak bisa dia rubah kayak gitu loh, ya kan? Nah, akhirnya apa? Jadi cekcok masalah duit kayak gitu loh, masalah uang, ya kan? Akhirnya cekcok masalah uang, ya kan? Akhirnya jadi bercerai, ya kan? Hanya karena uang ya bercerai kayak gitu loh, ya kan? Nah, itu yang saya bilang ya sebaiknya ya kita harus mengerti juga lah ya, harus mengerti juga ya kan. Kalau misalnya ya kan kita bisa membantu dan menopang penghasilan suami ya kan, menolong dia supaya bebannya juga tidak berat ya kan, sebaiknya ya kita kerjakan sesuatu yang ibaratnya juga ada manfaatnya untuk keluarga ya kan, untuk diri kita sendiri juga ya kan, daripada kita diam-diam aja di rumah tidak melakukan apa-apa tapi kita nuntut terus kayak gitu loh ya kan. Suami dituntut-tuntut terus juga kadang-kadang jengkel juga kadang-kadang ya kan. Jadi kita juga harus ini ya, harus saling mengerti lah, ya kan? Saling mengerti lah, apalagi ya kan di masa COVID ini ya kan, kita tidak bisa bergantung sama satu orang, menurut saya ya kan. Saat ini satu keluarga tuh harus kerja, anak harus kerja, istri harus kerja, suami juga harus kerja, kayak gitu loh. Karena saat ini tidak bisa lagi, ibaratnya kita harus ngandalin suami, ya kan? Karena kondisi ekonomi saat ini tidak sama lagi dengan kondisi ekonomi 10 tahun dulu kayak gitu loh. Ya kan? 10 tahun yang lalu kayak gitu loh. Karena kondisi ekonomi 10 tahun yang lalu tidak separah saat ini kayak gitu loh. Ya kan? Saat ini aja Bapak Ibu kalau misalnya jual makanan aja lah, ya kan? Saya kan tiap hari itu di grup itu tuh banyak orang jual makanan, ya kan? Bapak Ibu pikir jual makanan juga laku? Belum tentu laku juga, ya kan? Karena semua orang saat ini pengiritan, gimana mau belanja-belanja, beli-beli makanan, nggak mungkin, ya gitu. Saya aja sekarang ini ya kan, mau beli apa-apa aja saya mikir loh, ya kan? Apa yang saya butuhkan, ya kan? Apa yang tidak saya butuhkan, ya kan? Tidak ini bukan merupakan kebutuhan, ya saya nggak beli kayak gitu loh. Jadi saya sudah ibaratnya mengurangin lah tabiat saya, kebiasaan saya dulu kayak gitu loh, ya kan? Karena saya melihat kondisi nanti ke depan ini, kita harus punya persiapan. Persiapan apa? Persiapan dana darurat, ya kan? Persiapan dana pensiun kita nanti, ya kan? Kita kan nggak bisa selalu, kita nggak bisa ibaratnya hidup itu bergantung sama suami lah, sama anak lah, sama menantu lah, sama kerabat lah, ya kan? Nah, itu kan ibaratnya tuh belum tentu ya kan, belum tentu nanti suami itu tuh bisa menghidupkan kita sampai tua kayak gitu loh ya kan. Kita kan namanya ajal itu kan kita nggak tahu ya kan. Seperti teman-teman saya yang lain ya kan, saya lihat ya kan ya, suaminya pengacara ya kan, mendadak suaminya kena stroke ya kan, akhirnya apa? Pemasukan nggak ada kan, ya kan? Itu kan pekerjaan profesi ya kan. Nah, jadinya kita itu mau kerja lagi sudah usia 50 tahun, kita mau cari kerja lagi. Siapa yang mau memperkerjakan kita? Nggak mungkin orang lain mau memperkerjakan nenek-nenek 50 tahun, ya kan? 60 tahun, ya kan? Nah, sedangkan kebutuhan hidup itu kan terus berjalan, ya kan? Kebutuhan hidup itu kan berjalan, ya kan? Jadi, saya bilang, ya kan? Kita itu tuh harus mempersiapkan, ya kan? Masa depan kita sendiri. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu yang saya selalu bicarakan sama anak saya, ya kan? Saya bilang,
Tidak bisa kita wanita itu, ya kan, mau suami kamu bagaimana kaya pun, kamu tidak bisa bergantung sama dia. Karena tidak ada sesuatu yang pasti di dunia ini, ya kan? Hidup itu tuh seperti roda yang berputar. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah, kayak gitu loh. Jadi kita harus mempersiapkan masa depan kita sendiri. Itu yang saya selalu bicarakan ke anak-anak saya, ya kan? Sudah tuh kita juga harus bisa mengatur keuangan, ya kan? Keuangan kita, ya kan? Mungkin anak kita punya impian, ya kan? Yang bisa, yang harus kita wujudkan, ya kan? Kita juga sendiri punya impian. Belum tentu impian kita, ya kan? Impian kita ya, bisa diwujudkan sama suami. Belum tentu loh, ya kan? Seperti saya, ya kan? Saya orangnya tuh suka traveling, jalan-jalan ke luar negeri. Sudah 40 negara saya jalanin. 40 negara saya jalanin di luar negeri, ya kan? Tapi itu hobi saya, kayak gitu loh, ya kan? Tapi suami saya, mana mungkin dia mau, ya kan, membiayain saya ke luar negeri. Sekali ke luar negeri bisa 100 juta, ya kan? Bisa 50 juta sekali pergi, ya kan? Mana mau suami membiayain kita uang sebesar itu, ya kan? Itu bukan hobi yang murah menurut dia, kayak gitu loh, ya kan? Kayak dulu ya kan ya, suami ya kan, janji ya kan, kalau saya punya anak ketiga ya kan, dia bilang ya kan, dia akan memberangkatin saya ke Eropa, dia bilang kayak gitu ya kan. Tapi saya udah punya anak ketiga, janji dia memberangkatkan saya ke Eropa nggak datang-datang. Akhirnya saya bisa ke Eropanya dari apa? Ya kan? Dari penghasilan saya, dari apa sih? Dari pencapaian saya, ya kan, prestasi saya, ya kan, di waktu saya kerja, saya dihadiahkan trip jalan-jalan ke Eropa waktu itu. Saya senang sekali, akhirnya mimpi saya terwujud. Saya bisa berdiri di Menara Eiffel, kayak gitu loh, foto di sana, ya kan. Akhirnya kalau kita mengharapkan, ya kan, impian kita sama suami, lama-lama kita sebagai istri bisa luka batin, kalau saya bilang, ya kan, bisa luka batin sama suami, ya kan. Karena apa? Karena menurut suami itu tuh dia itu tuh belum mampu ya itu, belum sanggup ya kan untuk maksudnya mewujudkan impian kita ya kan. Nah, itu yang saya bilang ya kan, kenapa saya mau berpenghasilan sendiri ya kan. Kayak sekarang saya punya penghasilan sendiri ya kan. Kalau saya bilang bulan depan saya mau berangkat ke Israel, ke Yunani, kemana ya kan ya. Suami saya nggak bisa bilang, nggak boleh, nggak bisa, kayak gitu loh. Pokoknya saya langsung ambil paspor, langsung kasih ke travel, kayak gitu loh, ya kan. Pokoknya saya mau pergi, ya mau pergi, kayak gitu loh. Ya kan, jadinya kalau misalnya saya harus minta uang sama suami, saya kan nggak bisa begitu. Saya harus rayu-rayu dulu, saya harus angkat-angkat dia dulu, kayak gitu kan ya. Apalagi saya modelnya bukan tipe merayu suami, kayak gitu loh, ya kan. Jadinya saya nggak bisa itu rayu-rayu, dari dulu saya juga nggak bisa kayak gitu loh, kerja rayu-rayu bos kayak gitu saya nggak bisa kayak gitu loh ya kan. Bos mau naikin gaji saya ya oke, nggak mau naikin gaji saya ya urusan dia kayak gitu. Saya nggak suka ya saya keluar kayak gitu aja. Itu prinsip saya kayak gitu loh. Saya nggak mau tuh ibaratnya tuh saya harus mengemis-ngemis ya kan. Saya harus ini ya kan ya minta-minta sama orang, saya nggak mau. Pokoknya prinsip saya, hidup saya tidak mau minta-minta sama orang. Saya lebih baik tangan saya di atas daripada tangan saya di bawah. Itu prinsip saya dari dulu. Saya sesusah apapun hidup saya tidak pernah meminta-minta. Tidak pernah. Dulu orang tua saya kena sakit jantung pun, ya kan ya, harus operasi, ya kan ya. Saya itu pun nggak ada uang. Saya sama sekali nggak ada uang, ya kan. Cuman, ya kan ya, saya tidak mau meminta sama siapapun. Saya mikir sendiri sampai nggak bisa tidur. Saya mikir sendiri uang berobat itu untuk orang tua saya. Itu sudah saya laluin itu, ya kan? Tapi ada akhirnya, ya kan ya, saya dapatkan uang itu, akhirnya saya bisa mengobati mama saya, ya kan ya. Akhirnya mama saya bisa berobat, ya kan? Jadi dari dulu saya tidak mau kayak gitu loh, ya kan ya. Minta ngemis-ngemis sama orang, saya paling nggak mau, ya kan? Saya selalu sesusah gimana pun saya tetap berdiri di atas kaki saya sendiri. Itu saya, ya kan? Sudah tuh ini ya.
uh, kenapa kita menjadi wanita itu harus mandiri, ya kan? Karena apa? Karena ya yang saya bilang ya ada suatu saat ya kan, namanya hidup ya kan, kita mengalami badai apapun kita nggak tahu ya, kita mengalami badai apapun kita nggak tahu. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk bisa hidup prihatin, saya bilang, ya kan? Seperti saat ini kan kita harus hidup prihatin, ya kan? Tidak bisa seenak-enaknya menghambur-hamburkan uang, ya kan? Karena di luar sana itu kan udah ekonomi yang morat-marit, ya kan? Susah, ya kan? Ya kita harus bijak, ya kan, sebagai wanita ya kita harus bijak, ya kan, jangan sudah tahu suami susah kita merengek-rengek sesuatu yang tidak penting kayak gitu loh, ya kan, minta sesuatu yang tidak penting, ya kan. Ya kalau suami kita bisa hari ini makannya misalnya nasi ya sama kerupuk putih atau sama tahu tempe, ya kita ya nggak apa-apa lah ya, kita sesuaikan aja kayak gitu loh kan. Toh yang penting kita hidup, mau makan apapun ya kita hidup ya gitu loh, ya kan. Nggak sampai nggak bisa makan, ya kan. Kecuali sampai nggak bisa makan, ya kan. Tapi kalau sehari masih bisa makan 3 kali, ya kan, kita tetap harus mengucap syukur menurut saya, ya kan. Jadi ya syukurinlah ya gitu loh. Kalau kita bersyukur, kita positif, ya kan ya, hidup kita itu tuh akan terasa ringan, saya bilang, ya kan. Jadi kita itu tuh tidak ini ya, tidak, kalau kita tidak mengeluh, ya kan, kita tidak tidak kayak kayak apa inilah tidak banyak banyak tuntut lah, saya bilang, terjadi banyak tuntut, ya kan. Berkat kita itu tuh akan mengalir menurut saya, ya kan. Ada aja menurut saya, ada aja pertolongan Tuhan itu ada aja menurut saya, ya kan. Jadi ya saya selalu bilang syukurinlah, ya kan. Jadinya saya menarik juga nih, saya belajar dari satu ibu-ibu ya. Saya kemarin ada prospek satu ibu-ibu melalui 3 on 1 Pak Fran, ya kan. Ibu-ibu ini orang Pandeglang. Dia mengajarkan saya sesuatu yang saya selama ini tuh nggak pernah terpikir kayak gitu loh Pak Fran, ya kan. Ibu ini sangat luar biasa loh, ya kan. Dia ibu rumah tangga biasa, ya kan. Motivator ya bukan, ya kan. Ini orang-orang yang terkenal ya bukan, ya kan. Ibu biasalah jualan warung. Tapi ibu ini tuh mindsetnya itu tuh terlalu positif banget menurut saya, ya gitu loh, ya. Dia tiap malam nih, dia mau tidur nih, ya kan. Dia bilang, dia ada buku, ya kan. Bukunya itu namanya yang dia tulis syukur, buku syukur, kayak gitu loh, ya kan. Jadi tiap malam sebelum tidur dia selalu tulis apa yang dia syukurin dia dapatin hari ini. Padahal apa? Padahal ekonomi dia nggak bagus-bagus banget Pak Fran. Tapi dia selalu bersyukur, ya kan. Akhirnya dia bilang, ya Bu, saya belum ada motor, saya tempel foto motor itu di buku syukur saya, dia bilang kayak gitu loh kan ya. Akhirnya, ya kan ya, 2 bulan kemudian, saya tuh langsung berdoa sama Tuhan, Tuhan terima kasih, saya mengucap syukur, saya telah mendapatkan motor ini, ya kan. Mungkin karena kita mengucap syukur, ya kan, tiap hari nih kita belum mendapatkan, tapi kita bersyukur, ya kan. Menurut Bapak Ibu, ya kan, Tuhan malu nggak? Kenapa? Kita belum dapat Tuhan, kita langsung mengucap syukur sama Tuhan, kayak gitu loh, ya kan? Akhirnya Tuhan bilang, ini orang nih luar biasa sekali. Saya belum kasih, dia sudah terima kasih, kayak gitu loh, ya kan? Ya udahlah, saya kasih aja dah, ya kan? Nah, itu yang saya bilang sangat penting kita itu tuh dari mulut kita, ya kan? Dari bibir kita, apa yang kalian ucapkan, apa yang kita ucapkan itu adalah doa, saya bilang, ya kan? Jadi janganlah mengeluh, saya bilang, ya kan? Imanin, ya kan? Hidup kalian itu selalu berhasil dan beruntung, ya kan? Kita adalah seorang pemenang, itu yang saya imanin, ya kan? Jadi syukurin tiap hari, ya kan? Saya orang yang paling berbahagia, ya kan? Saya orang yang orang kaya, ya kan? Jadi
nanti ya kan Tuhan akan memberikan, akan mewujudkan apa yang Bapak Ibu inginkan sebenarnya. Karena kita udah bersyukur kayak gitu loh. Ya kan? Kita belum mendapatkan tapi kita bersyukur. Itu yang saya belajar ya kan. Karena saya tiap hari memang bersyukur Pak Fran. Tapi saya tidak pernah tulis kayak gitu loh Pak Fran. Apa yang saya syukurin hari ini ya kan. Nah, karena ibu itu bicara itu ya kan ya. Jadi saya setiap hari saya tulis kayak gitu loh Pak Fran. Saya bersyukur hari ini ya kan ya. Saya bisa ketemu sama teman-teman saya ya kan. Hari ini ya kan saya bisa ya kan menolong si A. Hari ini saya bisa berbuat apa? Hari ini jadi saya syukurin kayak gitu loh. Ya kan? Saya bisa bernafas dan bisa ngikutin Zoom hari ini ya kan ya. Itu sudah merupakan rasa syukur saya. Ya kan? Saya bisa ikut 3i channel malam ini. Itu sudah bersyukur buat saya kayak gitu loh. Bisa ketemu Pak Fran, Pak Sandy, bisa ketemu teman-teman 3i ya kan melalui channel ini ya kan. Itu bukan rasa syukur. Bagi saya itu rasa syukur daripada kita di rumah sakit diinfus kayak gitu loh. Ya kan? Daripada kita di rumah sakit kita harus pakai peralatan ya kan? Ya kan? Pernapasan apa harus pakai peralatan. Jadi menurut saya ya kan ya, syukurilah hidup kita ini ya, apapun yang kita dapatkan, kita bersyukur, maka Tuhan itu akan membukakan pintu rezeki buat Bapak Ibu. Itu yang saya bilang ya kan. Nah, itu aja sih Pak Fran yang ingin saya sharingkan. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, bagi teman-teman yang sudah mengikuti sesi ini ya, silakan masuk ke chatroom jika ingin bertanya, sebutkan nama, kota, dan apa pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan seputar materi kita mengenai mandiri finansial. Saya yakin ada banyak catatan yang ditulis mungkin ya oleh teman-teman semua ketika Bu Mei sharing ya. Tadi saya juga ada tulis beberapa ya. Sebelum teman-teman bertanya, saya lihat belum ada pertanyaan. Mungkin saya akan coba membuka pertanyaan pertama nih Bu Mei. Bu Mei mengatakan bisa menolong atau membantu suami itu lebih baik daripada ya apabila terjadi sesuatu kondisi keadaan seperti ini sulit jadi tidak punya pegangan begitu. Mungkin Bu Mei bisa juga menanggapi bagaimana menanggapi situasi jika tidak didukung oleh pasangan ketika hendak mau mandiri secara finansial untuk jalankan bisnis 3i misalkan. Bagaimana Bu Mei membangun sikap untuk menghadapi situasi seperti itu? Kalau saya ya Pak Fran, kalau misalkan nih ketemu suami yang ibaratnya tidak sejalan sama kita menjalankan bisnis 3i ya kan ya. Menurut saya sih sebenarnya kita yang harus membuktikan bahwa kita itu tuh jalanin 3i itu tuh kita benar-benar sungguh-sungguh kayak gitu loh, bukan main-main ya kan. Kadang-kadang suami nggak setuju ya kan, atau nggak kasih kita jalankan bisnis. Kadang-kadang mungkin ya kan suami itu tuh tidak jelas kayak gitu loh, tidak jelas bisnis apa yang kita jalankan. Itu hanya perlu komunikasi aja sebenarnya Pak Fran, ya kan? Karena bukan apa ya kan ya. Saya bilang ya kalau kita bicara baik-baik sama suami ya kan ya, kita bisa kasih alasan kenapa kita jalankan 3i. Sebenarnya suami mendukung sih Pak Fran. Mana ada sih suami yang nggak mendukung istrinya kalau istrinya bisa punya penghasilan Pak Fran? Nggak mungkin menurut saya Pak Fran, ya kan? Kayak misalnya nih suami nih, ya kan ya, punya istri lah penghasilan 200 juta, 300 juta per bulan, ya kan? Masa suaminya nggak seneng sih? Ya kan? Menurut saya suaminya happy banget, happy ya menurut saya, ya kan? Nggak mungkin suaminya nggak seneng ya gitu loh, ya kan? Habis itu ibu-ibu kan punya penghasilan misalnya ya, punya penghasilan ya kan. Berikanlah hadiah kepada suami kayak gitu loh ya kan. Suami ulang tahun dikasihlah hadiah dari bonus 3i ya kan. Nah, jadinya suami itu kan melihat kita ada hasil kayak gitu loh ya kan. Bukan kita jalankan 3i hanya untuk main-main ya kan. Cari-cari alasan untuk apa ya kan. Untuk sesuatu yang menghindar aja kayak gitu loh ya kan. Ada sesuatu yang ibaratnya kita mungkin ada yang kita mau jalankan 3i karena apa? Kita mencari kebebasan ya kan. Ada orang kan ada ya
ya kan, istri-istri ya kan ya, dia karena terlalu dikekang sama suami, ya kan, terlalu diikat sama suami, jadinya dia itu tuh sengaja jalan 3i itu tuh untuk mendapatkan kebebasan. Ada yang model begitu ya gitu loh, ya kan. Nah, ada yang modelnya Pak Fran, saya ketemu juga ya kan ya, ada wanita ya kan ya, sengaja jalanin 3i, ada yang motifnya ya, tergantung motif lah, motif kita nih, ya kan. Modusnya apa? Modus kita menjalankan 3i itu apa, ya kan? Ada yang modusnya itu dan negatif, ada juga loh, ya kan? Jalanin 3i ternyata buat apa? Buat selingkuh, ada juga, kayak gitu loh, ya kan? Jadinya tergantung modus kamu positif, pasti suami mendukung, ya kan? Tapi kalau modus kamu negatif, ya kan ya, suami pasti nggak mendukung. Kalau coba ibu bicara sama suami, ya kan? Kalau ibu bilang, Pak, saya prihatin sama bapak, ya kan? Tiap hari bapak banting tulang, cari duit buat keluarga, ya kan? Menafkahin keluarga, ya kan? Saya mau bantu bapak mendapatkan penghasilan supaya apa? Supaya saya bisa meringankan, ya kan? Beban bapak, ya kan? Suami apa nggak senang kalau ada istri yang kok bisa ya? Ini apa sih? Prihatin kayak gitu loh kan ya? Bisa ibaratnya melihat, ya kan? Sesuatu yang dia tolong untuk menolongin suami, ya kan? Supaya suami tidak punya beban, ya kan? Apalagi ibu-ibu bisa bicara sama suami, ya kan ya, Pak, belum tentu loh, ya kan, Bapak bisa menafkahin kita sekeluarga, ya kan, selama-lamanya, ya kan. Kalau apalagi suami punya profesi, ya kan, misalnya kayak suami saya kan profesi pengusaha, ya kan. Jadinya bisnisnya dia itu kan belum tentu saya bisa jalankan, ya kan. Kasih saya pun saya nggak ngerti jalankan bisnisnya dia, karena saya nggak hobi kayak gitu loh, ya kan. Apalagi suruh saya ngurus-ngurus karyawan itu saya nggak suka kayak gitu loh, ya kan. Apalagi mengikat saya harus di kantor, saya lebih nggak suka. Itu saya nggak suka sama sekali. Kenapa saya suka 3i? Karena 3i ini bebas, free kayak gitu loh, ya kan. Saya fleksibel, saya mau ngapain saya fleksibel. Itu yang saya suka kayak gitu loh, ya kan. Karena saya tuh orangnya hidupnya maunya bebas kayak gitu loh, ya kan. Tapi bebas yang bertanggung jawab, bukan bebas yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadinya kalau misalnya nih, ya kan, kita bicara baik-baik sama suami nih, ya kan ya, Pak, ya kan, saya mau jalankan 3i ini karena apa, Pak? Saya takut, Pak, ya kan, suatu saat ternyata nih, ya kan, Papa dipanggil Tuhan duluan nih, ya kan, keluarga kita nggak ada yang menopang, kayak gitu loh, ya kan, keluarga kita nggak ada yang menafkahi, kayak gitu loh, ya kan. Kalau saya, ya kan, nggak mencari bisnis, ya kan, nanti saya nggak siap, kayak gitu loh, ya kan. Kan banyak istri-istri yang nggak siap ditinggalin suami, banyak kan, ya kan. Buat dia istri itu bukan menangisin suami hilang loh, ya kan. Bukan hanya menangisin suami hilang loh, ya kan. Tapi menangisin penghasilan hilang juga masalahnya. Jadi dua-duanya kayak gitu loh, dua-duanya hilang kayak gitu loh, ya kan. Nah, itu yang saya bilang, kita kenapa harus bicarakan sama suami, kita juga harus bisa mandiri kayak gitu loh. Harus punya penghasilan. Nah, 3i ini paling cocok buat mak-mak lah saya bilang, ya kan? Nah, itu yang saya suka kayak gitu loh dari bisnis 3i ini. Oke Bu Mei, ini ada pertanyaan lanjutan saya baca ya. Ini masih terkait dengan pertanyaan pertama. Seringkali ketika katakanlah si wanitanya, istrinya begitu sudah menjelaskan, kadang-kadang ini memang pihak cowoknya nih Bu Mei yang memang mungkin keras kepala atau tidak mau tahu dan lain sebagainya. Apakah sebaiknya jalankan saja di belakang, buktikan dulu baru ini, atau bagaimana menurut Bu Mei ketika komunikasi sudah dilakukan dan ternyata tetap tidak mengerti, tidak mau tahu begitu kan, kadang terjadi peristiwa seperti itu. Bagaimana sebaiknya menurut Ibu Mei? Fran, kalau menurut saya ya kan, ada juga ya kan suami yang kita bicarakan, ya kan, kita kasih ini ya, kita kasih masukan ya kan, tapi tetap auban ya kan, tetap keras kepala lah ya, keras kepala ya kan, tetap pada pendiriannya. Kadang-kadang suami itu takut ya kan, ada suami ya, sebagian suami itu takutnya apa Pak Fran, ya kan? Takutnya penghasilan istri lebih besar daripada suami, ya kan? Akhirnya suaminya nggak dihargai,
itu kadang-kadang yang ditakutin pria. Karena apa? Karena pria itu ya kan ya, mereka punya pride itu apa sih Pak Fran? Harga diri. Punya wibawa ya, ya kan? Wibawa mereka itu tuh selalu mereka tempatkan itu tuh di atas perempuan kayak gitu loh, ya kan? Di atas perempuan ya kan? Pria itu tuh nggak bisa kita kita injek-injek ya kan? Tidak bisa kita remehkan ya kan? Kita rendahkan. Karena apa? Karena pria itu adalah kepala keluarga kayak gitu loh, ya kan? Jadi dia takut ya kan? Istrinya kalau udah punya penghasilan ya kan? Jadi suaminya nggak dihargai kayak gitu loh, ya kan? Suaminya jadinya dicuekin kayak gitu loh, kayak direndahkan, ya kan? Nah, itu yang ditakutin para pria sebenarnya, kayak gitu loh, ya kan? Nah, jadinya itu hanya sebagian pria yang pemikirannya masih kuno lah menurut saya, ya kan? Masih di zaman Siti Nurbaya kayak gitu loh, ya kan? Yang ibaratnya istri itu harus jadi ibu rumah tangga, ngurus masak, ya kan? Ngurusin suami, ya kan? Ngurusin anak, ya kan? Tidak boleh melakukan apa-apa, ya kan? Sebenarnya saya bilang ya suaminya, maksudnya ini ya menurut saya tuh suaminya itu tuh nggak bijaksana ya menurut saya. Karena apa? Karena kita kan yang tadi yang saya bilang, kita kan nggak tahu yang namanya hidup ya kan ya. Belum tentu kita sebagai suami itu tuh bisa membiayain hidup rumah tangga itu tuh selamanya. Karena kita nggak tahu ya kan. Kayak sekarang aja kan banyak yang suami bangkrut ya kan. Akhirnya istri nggak punya pegangan ya kan. Nah, sudah tuh suami kena PHK, istri juga nggak ada kerjaan ya kan. Itu kan ini ya menurut saya resiko sekali buat rumah tangga menurut saya. Jadi juga bukan satu jalan keluar menurut saya. Jadinya menurut saya lebih baik sih kerjakan diam-diam dulu Pak Fran. Habis kerjakan diam-diam, ya kita kerjakan 3i ini nggak perlu 24 jam sih menurut saya Pak Fran. Kita perlunya tuh atur-atur waktu lah. Suami ke kantor, ya kan? Kerjaan kita itu kan fleksibel, pakai HP doang. Hanya pakai mobile kan, HP kan, di mobile kan, ya kan? Masa sih kamu chatting-chatting, suami curiga? Kayak gitu loh, ya kan? Ini kan kita hanya main copy paste, chatting-chatting aja, ya kan? Hanya ngechat orang, kirim-kirim video, gitu-gitu aja Pak Fran. Ya kan? Jadinya kalau suami pulang kerja, ya kan, suami udah di rumah, ya kan, ya kita jangan fokus sama kerjaan, kayak gitu loh, ya kan. Jadinya pada saat waktu kosongnya kalian, kita udah hanya perlu apa ya, menurut saya ya, setiap hari konsisten kerjakan 3i 1 jam aja, setiap hari tapinya, jangan on off, ya kan, jangan sampai hari ini buka besok tutup, jangan, ya kan. Seperti Indomaret kan tiap hari buka tuh, ya kan? Jadinya kerjakan 3i itu tuh jangan on off, ya kan? Jadi setiap hari kerjakan 1 jam, tapi konsisten, disiplin. 1 jam kerjakan, ya kan? Nah, pada saat anak lagi tidur, ya kan? Ibu-ibu kan juga lagi nganggur. Nggak mungkin deh dalam 24 jam kalian nggak ada jam nganggurnya. Nggak mungkin menurut saya. Jadi tergantung kita yang prioritaskan waktu menurut saya, ya kan? Kalian ngatur-ngatur waktu aja, ya kan? Nah, habis kalian udah berpunya penghasilan, ya kan? Nah, bisa dikasih lihat ke suami, ya kan? Baru kalian kasih lihat ke suami, ya kan? Karena kalian udah ada hasilnya. Dan suami juga lihat kan, kalian kerjakan rumah tangga juga udah benar, ya kan? Ngurus rumah tangga benar, semua udah benar. Punya penghasilan pula setiap bulan, ya kan? Suami kan jadinya mendukung nantinya. Karena banyak yang kayak gitu Pak Fran. Awal suami nggak mendukung, ya kan? Tapi setelah istrinya posisi silver, gold agency, ya kan? Platinum, titanium, ya kan? Waduh, suaminya itu langsung support 100% Pak Fran. Malahan suaminya ikut jalankan 3i pula sekarang. Kayak gitu loh. Iya, betul sekali ya. Jadi
ibu-ibunya atau para istri itu ya memang harus melakukan manajemen waktu sebenarnya bisa diatur begitu ya. Iya. Cari celah supaya ya bisa mengatur waktu dan mengatur keuangan sekaligus. Oke. Tadi kalau nggak salah yang bertanya adalah saya bacakan juga namanya dari Hong Kong. Siapa tadi ya? Atika Batul Hong Kong itu yang bertanya mengenai jika tidak diizinkan juga bagaimana seperti itu. Jadi jalankan diam-diam, bukti kasih hadiah ke suami begitu ya. Lalu mau nggak mau jadi diizinkan deh. Kalau nggak kembalikan hadiahnya gitu. Oke. Ya, ini juga ada pertanyaan dari Minson Sitorus dari Dumai, Bu Mei. Apakah kunci sukses Bu Mei sehingga dalam waktu singkat 2 tahun bisa crown? Ya, sebelumnya mungkin sudah pernah dipaparkan, tapi bisa dikasih tips singkatnya saja Bu Mei. Sebenarnya kenapa saya bisa 2 tahun capai crown ya Pak ya? Itu sebenarnya ya kita kalau misalnya mau serius jalankan bisnis di 3i ini. 3i ini kan bukan bisnis kecil-kecilan loh menurut saya ya. Modalnya sih kecil, ya kan? Tapi penghasilannya besar, ya kan? Banyak kan di luar sana bisnis itu modal besar baru bisa mendapatkan penghasilan besar, ya kan? Tapi 3i ini agak unik nih, ya kan? Modal kecil, penghasilannya besar, kayak gitu loh, ya kan? Modalnya tuh kan hanya 50.000 sebenarnya, ya kan? 350.000, 700.000, 1 jutanya itu kan investasi kita. Itu kan masuk ke investasi, masuk ke rekening kita, ya kan? Ke rekening Bapak Ibu masing-masing, bukan ke rekening leader loh, ke rekening Bapak Ibu masing-masing, ya kan? Berarti modal untuk bisnis Bapak Ibu berapa? 50.000 aja di sini, ya kan? Nah, 50.000, ya kan? Bisa, ya kan? Mencetak miliarder seperti Pak Afrial, ya kan? Nah, punya penghasilan 400 juta, ya kan? Bisa mencetak miliarder seperti Pak Sarno, ya kan? Belum lagi, ya kan? Kron-kron lainnya, ya kan? Nah, yang sebelumnya itu tuh tidak mempunyai rumah, mempunyai mobil, tapi mereka sekarang bisa naik Mercy, naik Alphard, ya kan? Itu kan luar biasa sekali, ya kan? Dengan modal 50.000, ya kan? Berarti kan bisnis kita ini adalah apa? Ya kan? Saya selalu ngomong, bisnis 3i ini adalah bisnis menumpuk uang menurut saya. Menumpuk uang ke rekening Bapak Ibu sebenarnya, ya kan? Bukan menumpuk uang ke perusahaan loh, bukan. Menumpuk uang ke rekening Bapak Ibu, ya kan? Karena apa? Investasi itu, ya kan, nanti di masa tua Bapak Ibu dapatkan, ya kan? Bukan menumpuk uang itu, ya kan? Nah, habis itu Bapak Ibu dapat bonus setiap bulan, itu numpuk uang nggak? Semua uang itu masuk ke rekening kita, bukan masuk ke rekening siapa-siapa, tapi ke rekening kita, ya gitu loh, ya kan? Jadi ruginya bisnis 3i ini apa? Nggak ada ruginya menurut saya, nggak ada ruginya sama sekali, kayak gitu loh, ya kan? Nah, jadi itu yang saya sukain ya dari bisnis 3i ini ya. Jadinya Pak Fran tadi tanyanya apa ya? Kok saya 2 tahun. saya lupa. Tips 2 tahun jalankan tips 2 tahun mencapai crown. Tapi tips singkatnya saja Bu Mei. Ya. Pertama kita harus bikin goal, Pak Fran. Goal dulu, goal jangka pendek, ya kan, jangka menengah, jangka panjang. Itu yang saya bikin. Goalnya Bapak Ibu 3 bulan mau dapat penghasilan berapa di sini, ya kan? Goal 6 bulannya ini mau dapat apa di sini, ya kan? Goal 1 tahunnya nanti Bapak Ibu mau dapatkan apa, ya kan? Bapak Ibu ukur dari kemampuan Bapak Ibu sendiri. Ukur dari kemampuan Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya ngukur dari kemampuan saya masalahnya, ya kan? Jadi jangan ngukur kemampuan Bapak Ibu punya kemampuan sendiri beda dengan kemampuan saya. Jadi jangan samain. Nanti Bapak Ibu nggak dapat apa yang Bapak Ibu inginkan, saya takutnya Bapak Ibu jadi down, ya kan? Jadi putus asa, ya kan? Akhirnya menyerah lagi, jalankan 3i, ya kan? Nah, jadi mending, ya kan, kalian ukur dari kemampuan kalian sendiri, ya kan? Karena lingkungan yang kalian lingkungan sekitar Bapak Ibu sama lingkungan saya tuh beda masalahnya, ya kan?
Karena kita berbeda lingkungan nih, ya kan? Berbeda lingkungan, berbeda komunitas, ya kan? Berbeda teman, itu pengaruh, itu sangat pengaruh masalahnya. Jadi kita harus lihat, ya kan? Sekitar kita itu tuh apa kayak gitu loh. Yang kita temen kita tuh rata-rata tuh penghasilannya berapa, ya kan? Kalau Bapak Ibu mau keluar dari lingkungan Bapak Ibu, ya kan ya? Karena bukan apa, coba Bapak Ibu bergaul sama teman-teman yang penghasilannya 5 juta. 5 juta, 3 juta. Saya yakin penghasilan Bapak Ibu pasti di atas dia sedikit. Paling ya kalau nggak 5 juta ya 6 juta ya 7 juta doang. Bapak Ibu nggak punya impian yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Lingkungan itu pengaruh masalahnya, ya kan? Nah, tapi kalau Bapak Ibu bergaul sama temen yang penghasilannya 10 juta, 20 juta, 30 juta, ya kan? Pasti mindset Bapak Ibu berubah lagi. Bapak Ibu akan menginginkan mendapatkan lebih lagi, kayak gitu. Jadi lingkungan itu pengaruh menurut saya. Sangat pengaruh sekali lingkungan, ya kan? Jadinya pilihlah orang-orang yang kalian berteman itu tuh seperti apa tuh, ya itu masa depannya kalian. Itu adalah masa depan yang nanti akan kalian lihat diri kalian sendiri itu ya seperti itu, gitu. Ya kan? Jadi kalau mau lebih baik, ya kan, keluarlah dari lingkungan yang tidak ada positifnya. Keluar, harus keluar. Karena kita tidak bisa ada di lingkungan yang negatif atau lingkungan yang di bawah rata-rata. Nggak bisa. Karena Bapak Ibu tidak akan melihat wawasan lebih luas, kayak gitu loh. Nggak akan mempunyai impian yang lebih tinggi. Ya kan? Karena akan puas di sana aja. Karena teman kalian rata-rata puas di sana aja, kayak gitu loh. Nah, itu yang saya lakukan. Ya kan? Saya harus mempunyai sesuatu yang lebih besar impian saya, kayak gitu loh. Ya kan? Dan harus action. Nggak mungkin bisa cron tanpa action, nggak mungkin. Saya itu kerjakan 3i itu, ya kan, awal ya, saya awal kerjakan 3i. Setahun itu, saya selalu pagi buka mata, itu saya sudah ada jadwal kerja. Jadwal kerja saya itu sudah ada, ya kan. Ini hari ini mau ngapain, itu sampai full jam 12 malam. Ya kan. Habis itu, karena apa? Karena saya punya goal, kayak gitu loh. Saya nggak mau lama-lama, ya kan? Karena apa? Suami saya mendukung masalahnya. Kalau suami ibu-ibu nggak mendukung, ya kan ya, jangan lakukan seperti yang saya lakukan. Karena kalian mengundang penceraian masalahnya. karena suami kalau nggak kasih kamu kebebasan begitu, jangan lakukan, kayak gitu loh. Lakukan sesuai kemampuan kalian. Lakukan sesuai kemampuan kita, ya kan? Kita yang ngatur waktu, kita yang ngatur situasi, kayak gitu loh. Kamu yang kontrol sendirilah, ya kan? Keadaannya yang kamu hadapin itu seperti apa kan? Kamu tahu sendiri, kita yang tahu sendiri, kayak gitu loh. Orang lain ya nggak bisa tahu, kayak gitu loh, keadaan kita. Yang tahu keadaan kita ya kita sendiri, kayak gitu loh. Maunya apa ya kita yang ngatur, kayak gitu loh. Bukan goal saya suruh Pak Sandy yang bikin. Saya suruh Pak Fran yang bikin, bukan. Saya harus bikin goal saya sendiri. Supaya apa? Supaya saya punya tujuan. Saya maunya kemana? Jelas, kayak gitu loh. Jangan sampai kerja itu tuh tanpa tujuan, kayak gitu loh. Kayak orang linglung, tau nggak? Tanpa tujuan itu, ya kan? Nanti jadinya kesesat, ya kan? Tanpa tujuan kesesat. Pindah sana, pindah sini, kayak gitu loh. Ya kan? Kan banyak orang yang saat ini tersesat, kayak gitu loh. Pindah sana, pindah sini, kayak gitu loh kan? Jadinya, saya bilang, tujuan harus jelas. Kalian maunya apa di 3i, ya kan? Kalau saya, ya kan, kita investasi di sini kan 5 tahun, ya kan? Kalau saya lebih selalu bicara sama tim saya. Kalau dikasih waktu 5 tahun, ya kamu cobalah action setiap hari selama 5 tahun ini. Nggak mungkin selama 5 tahun ini kamu nggak dapat apa-apa kalau kamu action setiap hari. Itu yang saya lakukan ke tim saya. Karena nggak mungkin kalau setiap hari lakukan dalam waktu sambil nabung ya 5 tahun ya. Jadi anggap kalian kuliah di 3i 5 tahun. Kuliah mendapatkan penghasilan kron di sini. Bukan kuliah mengeluarkan uang loh. Mendapatkan pemasukan kron 5 tahun di sini. Oke. Baik. Itu yang harus kita
kita pegang. Prinsip itu harus kita pegang. Baik, Bu Mei. Dan saya rasa jawaban tadi sekaligus menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman juga ya, yang saya nggak bisa bacakan satu persatu. Ada juga Bu Eka dari Lampung yang menanyakan bagaimana menyikapi prospek yang memandang bisnis 3i sebelah mata, apakah harus memainkan angka dan cara mematikan virus negatif. Itu berarti 5 tahun itu kita harus menggunakan waktu kita, karena 5 tahun ini cukup lama juga ya Bu Mei ya, untuk kita bisa mengatur waktu. Iya. Melakukan manajemen, karena setiap orang punya situasi dan kondisi berbeda-beda, mungkin perlu belajar masuk ke satu lingkungan pergaulan yang baru, komunitas-komunitas yang bisa lebih positif jika memang kurang mendukung, begitu ya Bu Mei ya, sehingga dalam 5 tahun itu bisa paling tidak ada pencapaian-pencapaian yang mungkin tidak semua orang mencapai 300 juta dalam 5 tahun, tapi kalau bisa 30 atau 50 juta sebulan juga sudah suatu kemajuan yang luar biasa untuk masyarakat umum, begitu Bu Mei ya? Iya, terpleset-plesetnya ya 50 juta juga lumayan kan Pak Fran? Betul, betul sekali. Ya, ya. Baik Bu Mei, mungkin kita akan sudahi ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya berikan mungkin sekitar 1-2 menit untuk berikan closing statement. Bu Mei, silakan. Terima kasih Pak Fran ya atas acara 3i Channel malam ini dan teman-teman semuanya yang hadir di live channel malam ini. Saya hanya mau kasih tips ya kan, sharing tips ya buat Bapak Ibu semuanya. Ayo kita kerjakan bisnis 3i ini lebih serius lagi ya kan, dan kita harus benar-benar ya kan fokus apa yang kita inginkan untuk masa depan kita sendiri ya kan. Jangan sampai kita sia-siakan waktu kita ya kan, dan kita mengeluh ya kan dengan keadaan pandemi corona saat ini ya kan, karena itu tidak akan merubah keadaan kita menjadi apa-apa menurut saya ya kan. Lebih baik kita action ya kan, lebih baik kita kerjakan ya kan, kita lakukan sesuatu ya kan. Bapak Ibu yang hadir pada malam ini ya kan, apalagi yang sudah join di bisnis 3i ini, harusnya Bapak Ibu bersyukur menurut saya ya kan, bersyukur dan berterima kasih ya kan sama Tuhan ya, berserta sama CAR ya kan, sama Pak Kuancen juga yang telah membuat program 3i Network ini yang sudah mensejahterakan masyarakat Indonesia ya kan, malah banyak mengangkat hidup masyarakat yang tidak mampu menjadi mapan ya kan, menjadi berubah nasibnya ya kan melalui bisnis 3i ini ya kan. Dan saya juga sangat melihat ya kan, melihat bisnis 3i ini tuh bukan hanya untuk mensejahterakan kita pribadi ya kan, bukan hanya untuk memperkaya kita pribadi ya kan, tapi juga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia supaya apa? Supaya ya mengurangin kriminal kejahatan yang saya lihat ya kan, kalau nggak punya penghasilan, nggak punya pekerjaan kan kriminal semakin banyak nih ya kan. Nah, nanti yang demo-demo juga jadi semakin banyak ya kan. Jadi tugas Bapak Ibu lah ya kan yang menjalankan bisnis 3i ini untuk bercerita ya kan manfaat 3i ini ya kan kepada orang-orang di luar sana kayak gitu loh ya kan, yang mencari peluang ya kan. Jadi Bapak Ibu bisa, bisnis kita ini hanya bercerita masalahnya ya kan. Sama ya kan, kalau kita itu kalau punya penghasilan ya kan, kita juga bisa bersedekah lebih banyak ya kan kepada orang-orang tidak mampu ya kan. Jadi kita di sini bukan memperkaya diri kita sendiri ya kan, tapi kita juga bisa ya kan memperkaya orang lain dan menolong orang yang susah, menolong orang miskin ya kan, yang membutuhkan pertolongan kita, keluarga atau siapa saja ya kan, melalui bisnis 3i ini. Jadinya ya itu aja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi ya Bapak Ibu lebih semangat lagi ya kan, lebih fokus lagi ya kan untuk menjalankan bisnis 3i ini, sehingga Bapak Ibu bisa melihat ya kan mencapai tujuan yang Bapak Ibu inginkan di bisnis 3i ini. Itu aja Pak Fran. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Melina sudah
berbagi kisah pada kita semua, dan mohon maaf bagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dibacakan satu persatu. Ada banyak sekali hal-hal inspirasi yang kita dapatkan malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa bukan hanya mendengarkan begitu ya, tapi bisa mempraktekkan ilmu-ilmunya. Dan para ibu rumah tangga jangan takut ya, lakukan manajemen waktu, manajemen keuangan. Tentu bisnis ini bisa membantu keluarga-keluarga teman-teman semua untuk bisa lebih baik, terutama dalam menghadapi situasi pandemi seperti ini. Bu Mei, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Pak Fran. Ya, sampai jumpa lagi di acara-acara selanjutnya, Bu Mei.